Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel saya, Aryawan Eko, channel edukasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmu statistika. Video ini merupakan pengantar bagi mata kuliah statistika. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Statistika didefinisikan sebagai ilmu mengumpulkan, mengelola, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data numerik untuk membantu mengambil keputusan yang lebih efektif. Ini merupakan definisi dari buku Lin dan Marshall. Dari Wikipedia juga tidak jauh berbeda bahwa statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Secara visual bisa kita gambarkan bahwa statistika ini merupakan suatu proses, ya, di mana di sini bahan bakunya atau inputnya merupakan data, kemudian diproses melalui pengumpulan atau collecting data, mengelola atau organizing, menganalisa atau analyzing, menafsirkan atau interpreting, dan penyajian presenting. Sehingga dari sini muncullah output yang merupakan informasi. Ya. Secara singkat dapat dikatakan sebagai berikut bahwa statistika ini merupakan proses dari data yang belum ada makna, yang belum bermakna, menjadi output, yaitu informasi yang bermakna. Nah, peranan statistika sangat luas, ya, sangat dibutuhkan pada dunia research, di pemerintahan atau government. Ini sangat dibutuhkan, begitu juga di perekonomian. Kita juga harus mengetahui bahwa diperlukan data-data untuk mengambil kebijakan di perekonomian. Demikian juga marketing. Dunia marketing juga memerlukan data dan diproses secara statistika untuk mengetahui apakah di pasar tersebut sudah bisa untuk dilakukan pemasaran yang benar, atau di mana kita harus melakukan pemasaran yang efektif. Begitu juga di dunia accounting atau quality control, agriculture, pertanian, juga kesehatan, medical, professional sport atau di olahraga profesional, juga di politik. Di politik kita tahu di setiap kali pilkada atau pemilu sering ada yang namanya quick count atau survei, ya, survei elektabilitas. Nah, itu merupakan penggunaan ilmu statistika. Demikian juga di pendidikan, di investasi, juga di dalam bisnis. Semuanya sangat memerlukan peranan statistika. Dengan kata lain, statistika digunakan di semua sektor. Statistika bisa dibagi dua macam, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Nah, statistika deskriptif adalah ilmu statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang bermakna. Sedangkan statistika inferensia adalah ilmu statistika yang digunakan untuk menduga tentang sebuah populasi berdasarkan sampel dengan menganalisis dan menginterpretasikan data sampel menjadi sebuah kesimpulan. Kemudian juga metode statistika ada dua macam, yaitu dari statistika inferensia kita akan memperoleh dua macam statistika, yaitu statistika parametrik dan statistika non parametrik.
Di mana statistika parametrik ini adalah metode statistika yang mensyaratkan bahwa populasi yang diamati memiliki asumsi distribusi tertentu, misalnya terdistribusi secara normal. Dan data yang digunakan merupakan data yang berskala interval dan atau rasio. Sedangkan statistika non-parametrik merupakan statistika yang tidak memerlukan asumsi tentang distribusi populasi. Data yang digunakan merupakan skala nominal dan skala ordinal. Kemudian kita juga harus mengetahui apa itu yang dinamakan dengan populasi dan apa itu yang namanya sampel. Ya, populasi ini adalah sekumpulan objek individu atau keseluruhan pengamatan yang menjadi pusat perhatian. Dalam gambar ini, kotak besar ini merupakan populasi, ya. Maka ini adalah semua pengamatan yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan sampel, ya, adalah bagian dari populasi ini yang terpilih secara random untuk dianalisa lebih lanjut. Ya, jadi ini merupakan sampel, merupakan bagian dari yang mana anggotanya ini merupakan bagian dari populasi. Nah, ini kita harus pahami apa itu populasi dan apa itu sampel. Ini merupakan contoh sampel dan populasi. Dalam kasus seperti ini, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui besarnya rata-rata pengeluaran per hari mahasiswa vokasi UI. Dan terpilih secara random 25 orang mahasiswa vokasi UI untuk dilakukan wawancara. Nah, di sini kita harus tahu mana yang populasi dan mana yang sampel. Ya. Kita ketahui bahwa populasi ini adalah mahasiswa vokasi UI. Sedangkan sampel adalah 25 orang mahasiswa vokasi UI. Ya. Kalau sampel ini jelas bahwa ini ada beberapa orang yang terpilih secara acak, ya, atau secara random. Sedangkan populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi pusat perhatian. Karena pusat perhatian kita di sini adalah mahasiswa vokasi UI, bukan mahasiswa teknik UI, ya. Jadi populasinya bukan mahasiswa teknik UI atau bukan juga mahasiswa UI. Ya. Jadi di sini populasinya adalah mahasiswa vokasi UI, gitu. Jadi mohon dipahami antara populasi dan sampel. Karena ini merupakan dasar dari pengetahuan statistika. Nah, kalau kita sudah mengetahui populasi dan sampel, maka kita akan mengenal apa yang namanya parameter dan statistik. Parameter populasi atau yang biasa juga disebut parameter, ini merupakan deskripsi numerik dari karakteristik populasi. Apa saja? Ya, misalnya rata-rata populasi yang dilambangkan dengan mu, atau standar deviasi populasi yang dilambangkan dengan sigma. Jumlah anggota populasi dilambangkan dengan N besar, dan proporsi populasi yang dilambangkan dengan P besar, dan ada beberapa lainnya, ya, yang disebut parameter. Sedangkan statistik sampel ini merupakan deskripsi numerik dari karakteristik sampelnya. Ya, contohnya sama, rata-rata, tapi rata-rata dari sampel dan dilambangkan dengan X bar. Ya. Kemudian juga standar deviasi sampel dilambangkan dengan S kecil. Juga jumlah anggota sampel dilambangkan dengan N kecil. Juga proporsi sampel dilambangkan dengan P bar, ya. Ini merupakan statistik. Jadi di sini mohon dipahami bahwa di sini adalah parameter dan statistik, ya, gitu. Nah, seperti sini gambarannya bahwa di dalam populasi yang kotak besar, ya, ini kita bisa hitung dari sini
berapa banyak N-nya atau berapa banyak anggota populasinya, yaitu N besar, berapa rata-ratanya di sini ya, misalnya rata-rata kecepatan, misalnya rata-rata konsumsi bahan bakar 1 liter berapa kilometer gitu ya. Nah, ini merupakan rata-rata, itu adalah mu. Dan variasi daripada data ini, populasi kalaupun ada, itu kita lambangkan dengan sigma kecil. Sedangkan proporsi, misalnya proporsi kendaraan sedan ya, itu berapa banyak, berapa proporsinya, yaitu disebut sebagai P besar. Nah, ini merupakan parameter ya, atau parameter populasi. Sedangkan yang dari, kalau kita lihat sampel, kita hitung berapa banyak anggota sampelnya, maka ini kita lambangkan dengan N kecil. Ya, contoh di sini N kecilnya ada 6. Dan kalau kita buat rata-rata di sini dari sampel, maka itu lambangnya X bar. Dan variasi dari sampel ini lambangnya S kecil. Serta proporsi populasi dari sampel dilambangkan dengan P bar ya. Ini merupakan statistik sampel. Perbedaan antara besarnya misalnya nilai statistik ya, apakah X bar misalkan gitu ya, dengan mu, ini tentu ada perbedaan. Maka perbedaan ini disebut sebagai sampling error, yaitu selisih antara nilai parameter populasi dan nilai statistik sampel. Atau juga bisa dengan perbedaan antara proporsi atau P bar, proporsi sampel, dengan proporsi populasi ya. Ini juga disebut sebagai sampling error. Kita lihat contoh sampling error. Pada kasus pemilu 2019, yaitu antara KPU ini kita sebut sebagai populasi ya, serta quick count yang merupakan sampel ya. Jadi KPU ini dia total anggota TPS-nya ada 813.336. Ini sekian ya, N besar keseluruhan TPS. Sedangkan lembaga survei atau quick count, contoh di sini yang saya ambil adalah Poll Tracking Indonesia. Dia mengambil sampel sebanyak 2000 TPS dari seluruh Indonesia ya, dari 813.000 ini hanya diambil 2000 TPS begitu ya. Nah, ini ketika quick count pada hari pertama itu sudah muncul ya, misalnya adalah pasangan 01 dapatkan misalnya 54,98% ya, dan pasangan 02 45,02%. Nah, ini pada hari pertama ya, namanya juga hitung cepat atau quick count. Namun ini kemudian harus mengacu kepada hasil KPU yang bisa sekitar 1 bulan lah untuk resminya ya, mengumumkan pasangan hasil pemilu ini, yaitu ternyata pasangan 01 55,5% dan pasangan 02 44,5%. Nah, di sini tentu ada perbedaan. Ini merupakan parameter ya, parameter, sedangkan di sini merupakan statistik ya. Ini ada perbedaan nilai. Inilah perbedaan nilai yang kita sebut sebagai sampling error ya. Kita lihat berapa besar sampling errornya, yaitu selisih antara 55% dengan 54,98%, yaitu besarnya 0,52%. Jadi kesalahan samplingnya ini merupakan sebesar 0,52% ya, termasuk kecil ini, tidak ada kurang dari 1% kesalahannya. Nah, jadi seperti di sini bahwa 54,98% ini merupakan proporsi ya, proporsi dari sampel, yaitu P bar. Nah, ini pada hari pertama bisa digunakan untuk menduga siapa kira-kira hasil dari KPU. Walaupun hasil KPU ternyata 1 bulan kemudian adalah
55,5% ya. Jadi tidak besar. Oleh karena itu ini merupakan sumbangan dari ilmu statistika ya, bahwa walaupun hanya dengan 2000 TPS ini bisa digunakan untuk menduga siapa pemenang pada hari pertama ya. Ini karena merupakan akademik. Oke. Ini peranan statistika dalam politik. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa statistika ini ternyata tidak sama dengan statistik ya. Tidak sama. Karena kalau statistika ini merupakan ilmu ya, ilmu mengumpulkan, mengelola, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data anomatik untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Ini ilmunya ya, statistika itu. Sedangkan statistik ya, atau kalau di sini bahasa Inggrisnya tidak pakai S, sedangkan statistika ya, pakai S ya. Ini adalah karakteristik sampel yang ini tadi. Jadi karakteristik yang kita hitung dari sampel ini merupakan statistik. Dan satu lagi yang dimaksud dengan statistik adalah kumpulan data atau angka yang disusun dalam tabel. Nah, ini merupakan statistik, ini yang disebut statistik. Kalau statistika ini ilmunya ya, jadi tidak sama. Gitu. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa fungsi dan kegunaan statistika ini sangat luas ya. Mulai dari visualisasi, yaitu visualisasi ini menyajikan, menggambarkan ya. Menggambarkan sehingga di sini data yang ada dalam statistika sehingga bisa dibaca dengan mudah. Karena visualisasi ini bisa menggambarkan 1000 kata. Kemudian juga bisa dideskripsikan ya, deskripsi ini keterangan ya. Dari gambar misalnya di sini kita bisa deskripsikan tentang hasil dari statistika, hasil dari data tersebut atau hasil dari metode analisis. Kemudian di statistika juga bisa digunakan untuk peramalan. Ya. Statistika ini berfungsi untuk meramal. Jadi kita kalau punya data di masa lalu, kita bisa menduga atau meramal di masa depan seperti apa ya, seberapa besar datanya. Kemudian juga bisa untuk menduga, seperti tadi ada menduga hasil KPU dengan menggunakan quick count ya, ini pendugaan. Dan kemudian juga bisa kita melakukan pengujian ya, pengujian hipotesis. Kemudian juga kita bisa lakukan quality control ya, pengawasan mutu. Itu juga dengan metode statistika. Sehingga dengan di sini statistika juga akan berperan penting dalam pengambilan keputusan. Demikian pembahasan tentang pengantar statistika. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.